Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Agnia Rahma Fauzia Putri dengan NIM 431251024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis fisika teknik yang diberikan, yaitu sebanyak 5 soal dengan dosen pengampu Bapak Winarno, SSI MT. Langsung saja masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu soal yang pertama yang ditanyakan adalah tentang vektor. Ada dua pertanyaan yang diajukan pada soal kuis yang pertama, yaitu yang pertama adalah resultan vektor dari A dan juga B. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang besar dan arah resultan tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Dan yang pertama adalah komponen yang diketahui, yaitu ada dari A, vektor AX yaitu 6 meter dan juga vektor AY sebesar 8 meter, kemudian juga vektor B sebesar 10 meter. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mencari terlebih dahulu, yaitu vektor BX dan juga BY, dimana jika kita membuat grafiknya, jika itu mengarah ke BY, maka yang digunakan adalah sin. Jika yang dicari adalah BX, yang digunakan adalah cos. Dimana sin sudut yang digunakan dari sin maupun cosnya yaitu sebesar 30 derajat diketahui dalam soalnya. Jika sudah, kita cari dulu BX-nya, yaitu dengan menggunakan 10 tadi yang sudah diketahui, kemudian dimasukkan cosnya adalah 30, dimana cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sehingga jika ditanya BX-nya berapa, sehingga diketahui BX-nya itu ada sebesar 5/2 akar 3. Kemudian jika sudah, dicari juga BY-nya, yaitu dengan cara yang sama, dimana dimasukkan 10 dan juga sin theta, dimana sinnya adalah 30, sin 30 derajat adalah setengah. Jadi ketika dimasukkan adalah setengah dikalikan dengan 10, yaitu sebesar 5. Jika B-nya sudah diketahui, kemudian dimasukkan ke dalam rumus resultan vektor, dimana resultan X-nya itu adalah AX ditambah dengan BX, sehingga A-nya tadi sudah diketahui, AX-nya itu ada sebesar 6 dan BX-nya itu diketahui sebesar 5 akar 3 ditambahkan, yaitu jadinya 6 ditambah 5 akar 3. Kemudian yang kedua, kita cari juga resultan dari arah Y-nya, yaitu AY ditambahkan dengan BY, dimana AY-nya itu tadi 8 dan juga BY-nya itu 5 ditambahkan sehingga mendapatkan 13. Lalu untuk resultan AB-nya itu kita tambahkan RX ditambah dengan RY, dimana tadi RX-nya sudah diketahui 6 plus 5 akar 3. I kita gunakan I di sini, atau bisa X juga, atau bisa X, tapi di sini saya akan menggunakan I. Itu untuk memberitahu bahwa dia adalah komponen dari si X. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan juga RY-nya, yaitu sebesar 13, kita ubah untuk konsonan belakangnya menjadi J, sehingga resultan A dan B-nya itu adalah 6 plus 5 akar 3I ditambahkan dengan 13J. Kemudian untuk soal yang B atau soal yang kedua dan nomor 1, yaitu mengenai besaran dari besaran dan arah dari resultan vektornya, dimana rumus dari resultan vektor itu adalah akar dari Rx kuadrat ditambahkan dengan Ry kuadrat. Dimasukkan saja, yaitu tadi sudah ada Rx-nya itu ada 6 plus 5 akar 3 kuadrat ditambahkan dengan Ry-nya itu ada 13 kuadrat, sehingga hasilnya itu nanti adalah akar dari 332, yaitu sebesar 2 akar 65. Kemudian yang selanjutnya untuk arahnya, karena resultan itu ada di tengah seperti ini, di tengah dari sini adalah sumbu Y, kemudian di bawah adalah sumbu X, sehingga yang dicari adalah tan
tannya. Nah, jadi untuk tetanya itu kita pakai aktan RY per RX. Nah, tadi RY-nya itu adalah 13, RX-nya itu 6 tambah 5 akar 3, sehingga ditemukan hasil akhirnya yaitu sebesar 41,56. Lanjut kepada soal nomor kedua. Kemudian lanjut kepada soal nomor 2, di mana diceritakan dalam soal tersebut ada sebuah mobil yang melaju dengan awal mulanya dia bergerak dalam waktu 2 detik itu dengan kecepatan 4 meter per second. Kemudian sampai dengan detik ke-6 kecepatannya itu berubah menjadi 20 meter per second. Nah, untuk yang ditanyakan adalah soal yang pertama yaitu mengenai percepatan dari mobil tersebut, kemudian yang kedua adalah mengenai jarak yang ditempuh mobil tersebut mulai dari detik ke-2 sampai dengan detik ke-6. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu percepatan, rumus dari percepatan sendiri adalah delta V per delta T, di mana V itu adalah kecepatan. Jadi untuk delta V-nya adalah kecepatan akhir yaitu sebesar 20 dikurangi dengan 4 dibagi dengan delta T-nya. Delta T-nya adalah detik terakhirnya yaitu 6, kemudian detik pertamanya tadi adalah 2. Sehingga ditemukan nanti 16 dibagikan dengan 4 yaitu hasilnya adalah 4 meter per second kuadrat. Itu adalah untuk percepatannya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan yaitu adalah jaraknya, dimana rumus dari jaraknya adalah delta T dikalikan dengan V0 ditambah dengan setengah percepatan delta T kuadrat, yaitu dimana delta T-nya itu adalah 4 dikali dengan 4 tadi V0-nya ditambah dengan setengah dikalikan percepatannya 4 kemudian dikalikan lagi dengan 4 kuadrat. Kemudian ditemukan hasilnya adalah 16 ditambah dengan 2 dikali 16 yang hasil akhirnya adalah 48. Itu adalah untuk jarak yang ditempuh dari detik ke-2 sampai dengan detik ke-6, di mana jaraknya itu sebesar 48 meter. Kemudian lanjut kepada soal nomor 3. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu membahas di mana suatu balok bergerak dengan massa itu 10 kg, kemudian gayanya adalah 50 Newton, dan untuk yang ditanyakan yaitu adalah yang pertama itu adalah percepatan dari baloknya, kemudian yang kedua adalah jarak balok setelah detik ke-5 mulai dari diam hingga dia bergerak. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu kita yaitu tentang percepatan balok. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari dulu W-nya. W-nya itu rumusnya adalah M dikali dengan gravitasi, dimana M-nya tadi adalah 10 kg dikalikan dengan gravitasinya adalah 10 kg, kemudian ditemukan W-nya yaitu sebesar 100 kg. Jika sudah, kita mencari A-nya. Sebelum itu kita mencari dulu gaya geseknya. Untuk gaya geseknya itu adalah 0,2 yang diketahui dari soalnya itu dikalikan dengan N-nya. 0,2 dikalikan dengan 100 sama dengan 20. Kemudian Newton. Kemudian kita cari percepatannya. Percepatan adalah rumusnya delta F sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, karena A-nya belum diketahui, nah untuk sigma F-nya itu adalah F gaya utamanya dikurangi dengan gaya geseknya. Gaya geseknya tadi itu adalah 20 Newton. Nah, gaya untuk sigma F-nya itu karena gaya awalnya adalah 50 dan gaya geseknya adalah 20, sehingga sigma F itu adalah 30. Nah, A-nya kan belum diketahui, sedangkan M-nya tadi itu adalah 10. Jadi 30 sama dengan 10 dikalikan A. Nah, A sama dengan 30 dibagi dengan 10, sehingga ditemukan A-nya itu adalah 3 meter per second kuadrat. Kemudian yang kedua kita adalah mencari jaraknya, dimana dia itu kan dari diam kemudian bergerak, sehingga itu menggunakan hukum GLBB. Dengan rumus jarak yaitu VO atau V awalnya ini dikalikan dengan waktunya, kemudian ditambahkan dengan setengah percepatan dikalikan waktu kuadrat, dimana tadi karena dia V awalnya itu dia dari diam jadi 0 dikalikan dengan 5 ditambah dengan setengah percepatannya itu adalah 3, kemudian T nya adalah 5 dikuadratkan sehingga 25. Karena tadi di awal 0 sehingga dihitung saja yang belakangnya langsung, karena 0 dikali 5 sama dengan 0, dihitung yang belakangnya langsung yaitu
Karena tadi setengah dikalikan dengan 3, maka dari itu adalah 3/2 dikalikan dengan 25 yang menghasilkan jaraknya itu sebesar 37,5 meter. Sehingga hasil dari nomor 3, percepatannya adalah sebesar 3 meter per second kuadrat dan untuk jaraknya yaitu 37,5 meter per second kuadrat. 37,5 meter. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu nomor 4, di mana diketahui yang pertama itu ada masanya yaitu sebesar 5 kg. Kemudian untuk kecepatan awalnya yaitu 2 meter per second dan gayanya adalah 20 Newton. Kemudian jarak yang sudah ditempuh itu adalah sebesar 8. Dan yang ditanyakan adalah yang pertama yaitu usaha, kemudian yang kedua adalah kecepatan akhirnya setelah dia menempuh jarak sebesar 8 itu. Nah, untuk usaha sendiri rumusnya adalah gaya dikalikan dengan jaraknya yang sudah ditempuh atau perpindahannya. Nah, gayanya itu tadi adalah 20 dan untuk perpindahannya adalah 8, sehingga untuk usahanya itu sebesar 160 Joule. Dan untuk yang ditanyakan kedua yaitu percepatan akhirnya, yaitu dicari dengan cara W sama dengan delta EK, di mana E akhir dikurangi dengan EK awal. Nah, untuk rumusnya itu adalah setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat, dimana W-nya sudah diketahui 160 kan, sehingga 160 sama dengan setengah dikalikan M-nya itu 5, VT-nya itu yang nanti dicari, VT kuadratnya yang dicari, dikurangi dengan setengah M-nya itu 5, V0-nya adalah 2 kuadrat, sehingga ditemukan 160 sama dengan 5/2 VT kuadrat dikurangi dengan 10 dipindah ruas, 5/2 VT kuadrat sama dengan 160 ditambah dengan 10, sehingga 5/2 VT kuadrat sama dengan 170. VT kuadratnya adalah akar dari 170 ya. Kemudian VT kuadrat adalah 170 dibagi dengan 5/2, sehingga VT kuadrat adalah 68 dan VT-nya adalah akar dari 68 yaitu 8,246. Jadi untuk kecepatan akhirnya itu adalah 8,246 meter per second. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu soal yang dibahas adalah tentang ada dua balok, dimana ada balok A dan juga balok B yang nantinya akan saling bertumbukan, dan balok A ini bergerak posisinya dan sedangkan balok B ini diam. Yang diketahui yang pertama yaitu dari balok A masanya adalah sebesar 4 kg dan kecepatannya adalah 10 meter per second, sedangkan balok B ini masanya adalah 6 kg dan untuk kecepatannya adalah 0 karena balok B ini diam. Kemudian yang ditanya adalah pertanyaan pertama yaitu adalah V akhirnya atau kecepatan akhirnya setelah mereka tumbukan, dan untuk pertanyaan yang kedua adalah energi kinetik yang hilang setelah mereka bertumbukan, ketika mereka bertumbukan. Nah, untuk menjawab soal yang pertama yaitu kita bisa menggunakan rumus MA atau massa A dikalikan dengan VA atau kecepatan A ditambahkan dengan massa B dikalikan dengan kecepatan B sama dengan massa A ditambahkan dengan massa B dikalikan dengan V absen atau kecepatan akhirnya. MA-nya tadi kan sudah diketahui yaitu sebesar 4 dikalikan dengan kecepatan A itu adalah 10 meter per second dikalikan dengan 10 ditambah dengan massa B itu adalah 6 dan kecepatannya adalah 0 karena akan benda B atau balok B itu diam, sama dengan massa A ditambahkan massa B-nya itu adalah 4 ditambahkan 6 dikurung atau dihitung terlebih dahulu kemudian baru dikalikan dengan V absen, sehingga 40 sama dengan 10 V absen. Nah, V absennya sama dengan 40 dibagi 10 yaitu 4 meter per second. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu mengenai energi kinetik yang hilang selama mereka bertumbukan, yaitu yang pertama yang perlu dicari adalah EK awalnya terlebih dahulu atau energi kinetik awalnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus setengah MA dikalikan VA kuadrat ditambahkan dengan setengah MA dikalikan VB kuadrat, sehingga bisa dimasukkan yaitu setengah dikalikan dengan 4
dikalikan dengan 10 kuadrat ditambahkan dengan setengah dikalikan dengan 6 dikali 0 kuadrat. Sehingga EK awalnya adalah 200 ditambahkan dengan 0, yaitu energi kinetik awalnya 200 Joule. Kemudian carilah energi kinetik akhirnya, yaitu setengah dikalikan dengan MA ditambahkan dengan MB dikalikan dengan V absen kuadrat, yaitu setengah dikalikan dengan 4 ditambah 6 yaitu 10 ditambahkan dengan V-nya itu tadi 4 dikuadratkan sehingga 16 jadinya setengah dikalikan dengan 10, karena tadi 4 tambah 6 itu dikurung terlebih dahulu sehingga mereka ditambahkan dulu, yaitu 10 dikalikan dengan 16 dihasilkan yaitu 80 Joule. Dan untuk energi kinetik yang hilang atau energi kinetik yang hilang di akhir adalah energi kinetik awal dikurangi energi kinetik akhir, yaitu 200 dikurangi dengan 80 Joule sama dengan 120 Joule, sehingga energi kinetik yang hilang adalah sebesar 120 Joule. Sekian dari saya Agnia Rama Fauzia Putri dengan NIM 43125 1024, pamit undur diri dan terima kasih.